Resah dengan tata krama dan juga pengetahuan terkait dengan budaya generasi muda yang mulai menurun, ini Mustafa Sam akhirnya mendirikan Kampung Dolanan. Kampung Dolanan ini menjadi wadah untuk memperkenalkan atau menghidupkan kembali permainan tradisional. Resah dengan tata krama generasi muda yang mulai menurun, Mustafa Sam berusaha mencari solusinya. Apalagi saat itu ia tengah menjadi pengurus Karang Taruna. Hingga kemudian tercetuslah ide untuk memperkenalkan permainan tradisional kepada masyarakat khususnya anak-anak. Tahun 2016 lalu, Mustafa Sam atau biasa disapa Cak Mus mendirikan Kampung Dolanan di Kenjeran, Surabaya. Ini sebagai wadah komunitas permainan tradisional yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat. Karena dalam permainan tradisional terkandung nilai-nilai positif seperti menumbuhkan keberanian, kejujuran, tanggung jawab, dan yang lainnya. Bermula dari Surabaya, Kampung Dolanan kini menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Tak hanya di dalam negeri, relawan Kampung Dolanan juga memperkenalkan sejumlah permainan tradisional hingga ke sejumlah negara. Misalnya Taiwan dan Singapura. Ya, bisa senang sekali pagi ini sudah bersama kita bersama. Ini ada pendiri dan juga inisiator dari Kampung Dolanan, ada Mustafa Sam atau biasa disebut dengan Cak Mus. Kita langsung sapa pemirsa. Selamat pagi Cak Mus. Selamat pagi Bang Tezar. Luar biasa. Apa kabar nih pagi ini? Baik, luar biasa. Luar biasa. Oke, tetap bersemangat ya. Oke, Cak Mus, kita kan tadi sudah lihat paket berita bahwa Cak Mus ini menggerakkan bagaimana caranya permainan-permainan tradisional yang nampaknya sudah mulai ditinggalkan ini kembali hidup gitu ya. Mungkin bisa diuraikan kembali. Ini apa sih awalnya, kenapa sih mau mendirikan ini? Ceritanya dulu itu waktu saya coba ngamati di masyarakat gitu kan, terutama yang muda-muda, itu mengalami penurunan tentang etika, sopan santun gitulah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan karakter itu mulai turun. Dan saya mencoba untuk berpikir sepertinya tentang pendidikan karakter itu bisa dikembalikan lagi melalui permainan tradisional kayak gitu. Itu awalnya ya. Kemudian mulai bergeraknya kapan nih Cak Mus? Gimana? Mulai bergeraknya kapan? Bergeraknya itu dari tahun 2016 kalau secara Kampung Dolanan. Kalau saya sendiri itu dari tahun 2010 sebetulnya. Tapi waktu itu masih ngerasa ini kayaknya biasa aja gitu kan. Terus 2014 coba ngenalin permainan tradisional ke anak-anak, loh kok punya ada ketertarikan gitu kan. Terus 2016 menjumpai masalah itu tentang etika, sopan santun dan sebagainya. Akhirnya ini kayaknya menjadi salah satu langkah yang harus diseriusi agar anak-anak Indonesia itu kembali menjadi Indonesia dan memanusiakan manusianya sebagai makhluk sosial, bukan makhluk perantara kayak gitu. Menariknya adalah tadi kan awalnya kegelisahannya mengenai etika, tapi kemudian ujungnya adalah bagaimana kemudian menggerakkannya lewat permainan tradisional. Nah, kita mungkin bisa ceritakan lagi, di mana titik temu ini nih? Nah, ini emang pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Jadi kalau kita ngomong tentang permainan tradisional, sempat bermain engklek nggak, Bang Teza? Iya, sempat dong, sempat. Iya, sempat ya. Jadi kalau engklek itu kan lompat ya, satu, terus kemudian dua, satu, dua. Gitu kan. Ketika kaki kita menginjak garis, gitu kan, saat kita bohong gitu ya, saat kita bohong gitu, misalkan, oh enggak, aku nggak nginjak garis, ada teman kita yang ngingetin, loh kamu lo nginjak garis. Harusnya kamu itu jujur, ada temanmu yang lain yang mengingatkan dan seterusnya. Akhirnya dari satu permainan itu, ternyata kejujuran itu bisa dipelajari lewat sebuah permainan. Engklek dengan penerapan case yang seperti itu, kita bisa mengingatkan anak-anak atau teman-teman, kamu harusnya menjadi yang jujur. Oh ya maaf, saya bohong, saya harus mengakui kalau saya tadi nginjak garis. Dan selanjutnya saya nggak akan mengulangi kejadian itu. Ketika saya nginjak garis, saya akan jujur kayak gitu. Oke, ada nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional begitu. Mungkin bisa ceritain permainan apa lagi sih, Mas, yang syarat akan nilai dan juga kearifan lokal yang sebenarnya ini filosofinya dalam banget, tapi kita sayangnya udah lupa gitu. Iya. Pernah bermain ini Gerang Batok Kelapa? Batok Kelapa, aku agak lupa kayak gimana nih, Mas? Batok Kelapa itu
batok kelapa yang bundar terus kemudian dipecah dua. Akhirnya ada dua belahan batok kelapa yang kemudian di tengahnya disambung dengan tali. Oh iya. Sambung lagi ke sini gitu kan. Oke. Terus kemudian dia jalan. Iya, aku ingat sekarang. Itu saya mencoba untuk mengartikan Bang Tezar. Jadi batok kelapa itu diibaratkan seperti bumi, terus kemudian dibelah, di mana di batok kelapa itu ada manusia yang menginjakkan kakinya, atau di bumi itu ada manusia yang menginjakkan kakinya. Terus kemudian saat kita melangkah ke depan, atau masa depan, atau berhenti kondisi yang sekarang, atau mundur masa lalu, itu tergantung sama yang di atas. Oke, itu menarik ya, bahwa ada nilai-nilai dalam sebenarnya yang terkandung dalam permainan tradisional yang sudah mulai ditinggalkan, begitu ya. Oke, sekarang kita ngomongin mengenai kampung dolanan ini, Mas. Kampung dolanan ini sendiri konsepnya apa sih? Kalau kita nyebut kampung kan, oke, kampung di otak kita pasti ini suatu tempat. Tapi kampung dolanan ini sendiri apa sih? Jadi banyak yang menganggap kampung dolanan, ada kampung terus kemudian ini wisata berbasis dolanan gitu kan. Itu memang banyak yang mengartikan seperti itu, tapi kenapa kita pakai nama kampung dolanan? Sebetulnya saya mencoba untuk mencari nama itu karena berkaitan dengan kampung dolanan. Dulu di kampung saya bermain dolanan yang kemudian saya bisa akrab dan seterusnya gitu lah. Nah, sekarang ini di era-era waktu kampung dolanan itu terbentuk, semakin banyak kampung-kampung yang tidak memainkan permainan tradisional dan ada anak-anak yang tidak mengenal tentang permainan tradisional. Ini harus diwujudkan kembali sebetulnya gitu kan. Dengan cara seperti apa? Teman-teman itu bisa menggiatkan permainan tradisional di kampungnya masing-masing. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk menjadi orang Indonesia sendiri. Kaitannya apa permainan tradisional dengan Indonesia sendiri gitu kan? Kalau misalkan kita ngomongin tentang engkle yang tadi, itu bahasa engkle mungkin bisa kita kenal karena bahasanya sama. Tapi kalau misalkan kita coba lari ke daerah Pasuruan, sebutannya bukan engkle tapi bendan. Saat kita lari ke Jakarta, sebutannya dampu atau taplak. Saat kita lari ke Bandung, sebutannya sondamanda. Saat kita lari ke Jombang, sebutannya sonda. Nah, ketika saya coba untuk keliling dari kampung ke kampung, akhirnya ternyata menemukan, ternyata karakteristik tentang permainan dari satu daerah ke daerah yang lain itu sama, tapi namanya menjadi berbeda. Akhirnya dari situ, wah, saya bisa menjadi orang Indonesia yang bisa memahami Indonesia karena di setiap daerah yang saya jumpai, akhirnya saya mengenal tentang orang-orang Indonesia, lengkap dengan bahasanya, lengkap dengan karakteristik daerahnya. Oke, itu menarik sekali ya. Terkait dengan aktivitasnya sendiri, ini kan namanya kampung dolanan. Apakah kemudian apa yang dilakukan? Apakah hanya bermain saja atau juga memperkenalkan juga kepada misalnya ke orang gedenya, ini loh ada permainan ini, kenapa kita nggak giatkan lagi gitu-gitu, Mas? Iya. Jadi kalau ngomongin tentang sasaran, memang kami fokusnya ke anak-anak gitu kan. Terus kalau misalkan fokusnya hanya ke anak-anak, akhirnya yang bergerak hanya saya terus gitu kan. Supaya ini bergerak dan semakin banyak, bagaimana ya kita sampaikan dan kita edukasikan kepada orang-orang. Bola-balik saya sampaikan bahwa anak-anak ini bukan tidak tertarik dengan permainan tradisional kok, tapi sebetulnya mereka itu bagaimana mereka bermain kalau tidak ada mengedukasi tentang permainan tradisional. Nah, ini kerangka berpikir yang harus diterapkan dalam pikiran kita semuanya. Nggak boleh kita ngejudge, kamu sekarang lo nggak pernah main ini, kamu nggak senang dengan permainan tradisional. Padahal kalau misalkan dikasih pertanyaan balik lagi, emang saya sudah berapa sering mengenalkan permainan tradisional kepada mereka? Emang saya sudah berapa sering menemani mereka untuk bermain? Emang saya berapa sering menyiapkan mainan untuk bermain bersama mereka dan kita bermain bersama? Jadi 3 pertanyaan itu yang seharusnya muncul menjadi otokritik buat diri kita sebelum kita ngejudge anak-anak itu. Artinya bahwa aktivitasnya juga apakah dilakukan di satu tempat saja atau secara sporadis di banyak tempat nih, Mas? Secara sporadik di banyak tempat karena di tahun 2020 saya sendiri melakukan keliling Jawa kemarin, Bang Tezar. Mulai dari Surabaya, Gresik, terus lanjut ke Bojonegoro, lanjut ke Cepu, Semarang, Cirebon, Jakarta, Banten, terus turun lewat naik ke atas dulu ke suku Baduy, turun ke Bogor, Bandung, Magelang, Jogja, terus Malang, dan kembali lagi ke Jawa Timur. Untuk mengenalkan permainan tradisional dan bawa mainan yang saya beli dari pedagang untuk dibagikan kepada anak-anak waktu itu.
Oke, oke, oke. Nah, kalau dari temuan Cak Mus sendiri di daerah gimana sih terkait dengan ini permainan tradisional ini? Kalau di Jakarta kita lihat bahwa oke, orang gadget banget gitu. Tapi apakah permainan ini sebenarnya juga masih dilakukan gitu? Untuk daerah-daerah yang nggak terpapar sama gadget, mereka masih sangat sering bermain. Oke. Tapi catatannya begini Bang Tesar, saat saya bawa permainan tradisional, sekalipun itu di kota gitu ya, anak-anaknya main HP gitu. Saat mainan dari Kampung Dolanan itu digelar, anak-anak itu mendekat langsung dan mereka ingin bermain mainan yang digelar oleh Kampung Dolanan. Artinya memang dari segi ketertarikan bermain, mereka itu tertarik dengan bermain apapun, termasuk permainan tradisional. Buktinya apa di era yang sekarang? Lato-lato itu betul, lato-lato ya, itu kembali lagi ya. Kita juga surprise ya. Iya, iya. Jadi akhirnya saya ngomong seperti ini kebantu sama masyarakat yang mempopulerkan tentang lato-lato itu sendiri. Saya mencoba untuk mengenalkan lato-lato dari tahun 2017 lewat keliling Jawa itu ternyata masih belum kena. Ternyata di era yang sekarang 2020 mulai 2022 kemarin kan, terus lanjut di 2023 lewat aplikasi TikTok yang kemudian direspon positif, sehingga kami sendiri berpikir bahwa teknologi itu bukan harus diperangi, terus permainan tradisional dengan teknologi itu bukan benturan, betul, tapi disinergikan agar bisa tersampaikan tentang nilai-nilai dari permainan tradisional kepada anak-anak dan masyarakat. Oke, itu menarik sekali. Salah satu contoh yang kita hadapi sekarang lato-lato yang ternyata juga nggak kalah sama gadget ya. Ternyata juga bukan anak-anaknya yang tidak mau gitu. Kadang-kadang mereka cuma tidak tahu terkait dengan permainan-permainan tradisional yang ternyata seru gitu ya. Nah, kendala-kendala apa saja sih biasanya yang apa ya? Secara tadi kan Cak Mus sudah ke beberapa tempat. Biasanya kendalanya apa saja sih di lapangan terkait dengan kenapa kemudian tidak populer lagi permainan tradisional ini di tengah masyarakat? Ya, jadi kalau kendala yang saya temui malah kendalanya adalah minimnya penggerak atau pegiat yang mengenalkan tentang permainan tradisional. Artinya ya siapa orang-orang yang seumuran dengan saya, orang-orang yang sudah tahu tentang permainan tradisional tapi tidak mau mengenalkan permainan tradisional, sehingga banyak yang mulai hilang karena memang tidak dikenalkan lagi tentang permainan tradisional kepada anak-anak. Kayak yang di video ini mainan dari Kalimantan. Waktu saya bertemu dengan orang Kalimantan, saya bawa di Pulau Sapeken. Sapeken itu salah satu pulau bagian dari Madura, tapi masyarakat di sana kebanyakan orang Sulawesi. Jadi hal-hal yang seperti ini yang perlu dilakukan sebetulnya. Jadi mulai dari yang sepuh, terus turun ke generasi yang keberapa itu dikenalkan lagi mainannya seperti ini, terus turun lagi ke sini mainannya seperti ini, sehingga banyak yang mengenal lagi gitu dan bisa dimainkan di era yang sekarang lagi gitu. Karena biasanya permainan tradisional ini adalah sesuatu yang diwariskan secara antar generasi begitu dengan praktek biasanya ya. Kita mengenal juga kadang-kadang saya pertama kali main ini dari siapa ya, kita nggak pernah tahu gitu ya, tapi itu diwariskan melalui orang tua kita. Itu menarik. Cak Mus, ini sekarang Kampung Dolanan ini sudah aktif di berbagai kota kah atau bagaimana? Jadi kebanyakan memang kami menggiatkan permainan tradisional, terus ketemu dengan orang, Cak Mus, aku pengen bikin komunitas permainan tradisional di sini, boleh nggak? Oh boleh, silakan, saya dampingi kayak gitu. Sampai sekolah pun itu bisa gitu. Jadi di Surabaya juga sudah ada sekolah pelestari dolanan tradisional yang khusus membahas tentang permainan tradisional dimasukkan dalam aktivitas akademiknya kayak gitu. Hal yang seperti itu sudah banyak di berbagai daerah, di Gresik, di Kediri, di Jakarta, sampai di Sulawesi, dan masih berjejaring dengan Kampung Dolanan agar masih bisa bersinergi dan saling memberi informasi. Oh, di Jakarta update tentang permainan ini nih, di Sulawesi update permainan ini nih. Oke, kita berkolaborasi, kita coba praktekkan di Surabaya untuk dikenalkan oleh masyarakat supaya nggak sampai lupa atau hilang literasi tentang permainan tradisional Indonesia kayak gitu. Betul. Tantangannya dalam mengkampanyekan ini adakah? Tantangannya di orang tua. Orang kalau tua dari kami ya. Jadi kenapa ke orang tua? Karena ketika anak-anak bermain, itu orang tua langsung ngambil anaknya. Jangan main itu, nanti jatuh, kamu lecet, kamu luka, dan seterusnya. Ketakutan dan kekhawatiran orang tua yang menjadi tantangan berat bagi kami sebetulnya. Kalau anak-anaknya senang banget mereka main,
Nggak ada kekhawatiran, nggak ada pikiran apapun bagi anak-anak. Mereka senang aja main sama kita. Oke, oke. Terkait dengan relawan, nih Cak Mus ini kan tidak bekerja sendirian tentunya ya untuk menjangkau banyak pihak. Nah, kalau relawan sendiri saat ini sudah berapa orangnya, kemudian juga gimana sih untuk bisa gabung ke komunitas ini misalnya? Ya, jadi dari tahun 2016 sampai sekarang itu Kampung Dolanan sudah punya relawan sebanyak 330. 330 orang dari berbagai daerah juga untuk menggiatkan permainan tradisional di masing-masing tempatnya kayak gitu. Nah, tentang bagaimana caranya menjadi relawan Kampung Dolanan, kita sangat open banget, sangat terbuka banget, gampang banget caranya. Join langsung di kegiatan Kampung Dolanan bisa. Sehingga ketika Kampung Dolanan ada kegiatan di Car Free Day Tunjungan, boleh datang nggak? Boleh. Bela ikut bantu-bantu? Oh boleh, silakan. Kami malah sangat terbantu banget ketika dibantu oleh teman-teman relawan. Karena tugas Kampung Dolanan menjadi lebih mudah, semakin banyak pegiat yang mengenalkan permainan tradisional, maka semakin banyak jangkauan-jangkauan yang bisa diedukasi tentang permainan tradisional. Oke, di tahun ini, Cak, di tahun ini apa harapan dari Kampung Dolanan? Dan target selanjutnya deh. Harapan, ya kami pengen menduplikasi tentang sekolah pelestari dolanan tradisional itu, karena dampaknya sudah kerasa banget. Anak-anak menjadi jauh lebih tertib, mereka mengetahui tentang kesepakatan, terus mereka bisa menjadi lebih jujur, sportif, teamworknya itu juga dapat. Hal-hal yang seperti itu sepertinya perlu ditularkan ke sekolah-sekolah yang lain. Jadi ada sekolah pelestari dolanan, ini kami membuka kesempatan yang luas buat sekolah-sekolah yang ada di Indonesia yang pengen mengaktifasi tentang permainan tradisional di sekolahnya. Ayo kita berkolaborasi dan akan kami dampingi selama beberapa tahun, dan kemudian kita lepas secara mandiri untuk bisa bergerak lagi Kampung Dolanan ke sekolah-sekolah yang lain. Selain itu pengen juga mengampanyekan tentang Kampung Dolanan gitu kan di berbagai kampung-kampung yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, ini harapan kami itu pengen punya rumah budaya di Surabaya sebagai salah satu bentuk pembelajaran edukasi tentang budaya Nusantara, mulai permainan tradisional, wayang, tari-tarian, dan lain sebagainya, agar budaya Nusantara ini nggak sampai hilang. Dan kebetulan Kampung Dolanan juga sudah berjejaring dengan berbagai pegiat seni, yang wayang, tari, dan sebagainya, itu sepertinya bisa aja ditarik di rumah budaya itu agar menjadi benar-benar rujukan tentang belajar budaya Nusantara. Oke, itu menarik sekali. Sama-sama kita doakan ya Cak Mus ya, semoga lancar dan juga semua target itu cepat tercapai begitu ya, karena itu juga menjadi bagian dari kebanggaan kita bersama bahwa mainan tradisional ini tentunya adalah warisan dari nenek moyang kita, itu tidak bisa dipungkiri ya Cak Mus. Oke, Cak Mus, terima kasih banyak atas perbincangan kita pagi ini, sehat selalu dan juga salam buat teman-teman yang lain.